Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musnizar Sulaya Umami dari jurusan Sejarah Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Taman Purbakala Pugung Raharjo sebagai sumber sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah materi prasejarah. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan situs peninggalan kebudayaan megalitikum yang berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Lampung. Nah, Taman Purbakala Pugung Raharjo ini di dalamnya terdapat berbagai peninggalan-peninggalan dari masa prasejarah hingga masa Islam. Namun, peninggalan yang paling banyak adalah peninggalan masa-masa prasejarah, terutama mengenai peninggalan kebudayaan megalitik. Nah, dalam hal ini di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini memiliki berbagai peninggalan kebudayaan megalitik seperti Punden Berundak, dolmen, menhir, batu mayat, dan sebagainya. Nah, peninggalan-peninggalan ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pendidik maupun peserta didik sebagai sumber belajar. Mengapa sih harus digunakan sebagai sumber belajar? Hal ini karena dalam fenomena yang ada bahwa kebanyakan di buku-buku mata pelajaran sumber sejarah itu kebanyakan hanya tentang sejarah-sejarah yang ada di Pulau Jawa. Nah, hal ini dapat digunakan, maksud dalam hal ini Taman Purbakala di Pugung Raharjo ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah lokal, terutama materi prasejarah yang dapat digunakan oleh pendidik maupun peserta didik yang ada di daerah apapun di kawasan Lampung itu sendiri, sehingga dalam hal ini peserta didik dapat mengetahui bahwa sejarah yang ada di Indonesia itu tidak hanya yang berada di Jawa, namun tetap ada juga yang berada di daerahnya masing-masing. Untuk pemanfaatan Taman Purbakala Pugung Raharjo ini sebagai sumber belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model yang ada, seperti outdoor learning. Pendidik dapat mengajak peserta didik untuk mengunjungi situs Taman Purbakala Pugung Raharjo ini. Nah, di dalamnya pendidik tetap memantau dan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengenai sumber belajar yang ada, yaitu Taman Purbakala Pugung Raharjo. Di sana peserta didik dapat melihat dan memvisualisasikan kehidupan masa prasejarah yang ada melalui peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ada, seperti yang disebutkan ada Punden Berundak, dan ada juga siswa dapat menganalisis bagaimana sih Punden Berundak itu, atau bagaimana manusia purba pada masa itu memilih wilayah yang sekarang bernama Desa Pugung Raharjo ini sebagai tempat tinggalnya mereka. Siswa-siswa dapat menganalisis dari segi geografis, lingkungan, ataupun dari benda-benda peninggalan tersebut. Nah, hal ini akan memudahkan bagi peserta didik untuk memvisualisasikan dan memahami materi yang ada, yaitu materi mengenai kehidupan manusia purba pada masa prasejarah dan peninggalan-peninggalannya. Selain itu, peserta didik dapat juga menghargai dan mencintai sejarah lokal yang ada. Hal ini hal ini sesuai dengan kurikulum 2013, di mana pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja dan hanya guru sebagai sumber belajarnya. Dan dengan memanfaatkan Taman Purbakala Pugung Raharjo ini, sehingga diharapkan ke depannya pembelajaran mengenai materi prasejarah terutama akan dapat diserap dan ditangkap oleh peserta didik. Nah, demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.